Desas-desus kandasnya hubungan asmara Keisha Alvaro dengan Frisly Harlin akhirnya terjawab sudah. Putra sulung penyanyi Pasha Ungu itu akhirnya membenarkan jika hubungan asmaranya bersama Frisly telah berakhir. Yang menarik, hubungan asmara pasangan muda-mudi itu terbilang singkat, yakni kurang dari 2 bulan. Padahal Keisha sebelumnya mengaku jika dirinya ingin menikah muda, mengikuti jejak orang tuanya. Namun apa mau dikata, kisah cintanya dengan Frisly tidak bertahan lama. Meski hubungan asmaranya telah kandas, Keisha enggan meratapinya berlarut-larut. Aktor muda nan berbakat itu percaya jika jodoh tak akan kemana. Dan yang menarik, usai hubungan asmaranya kandas, Keisha dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan penyanyi muda berbakat, Zara Leola. Di mata Keisha, sosok Zara tidaklah asing, mengingat keduanya anak dari para personil band Ungu. Tersiarnya kedekatan Keisha dan Zara membuat keduanya akhirnya angkat bicara. Lantas, benarkah keduanya kini menjalin hubungan spesial? Dan apa pula yang menyebabkan hubungan asmara Keisha dengan Frisly harus kandas di tengah jalan? Jalan ya sudah gitu loh. Dan ya aku juga nggak memaksakan yang tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi ya memang harusnya putus ya sudah gitu. Nikah muda 23 juga Pak, nggak 20 sih. Jadi ketika kemarin nggak berjalan dengan baik, ya sudah. Kalau memang jodoh balik lagi kok pasti. Kebanyakan miskom sih, miskomnya dari aku juga ada, dari dia juga ada. Apalagi semenjak dia ke Jepang itu banyak miskom. Dari akunya sih kalau itu, miskomnya banyak. Ya gimana ya? Ya I just hope people yang emang orang-orang yang di belakang aku juga ngerti situasi aku gitu. Dan apa ya, aku ngerasa bahwa relationship is all about trust and communication kan. Dan aku orangnya emang selalu komunikasi terhadap orang-orang. Jadi aku keeping it private. Jadi nggak ada sih. Gue bilang gue keeping it private, dia ngomong gitu. Gak ada yang bisa aku pun juga nggak cerita ke Ica. Gak ada yang bisa dikasih, gak ada yang, ya makanya gue bilang asal ngomong aja. Karena nggak tahu, bener supaya dia nggak tahu. Ya, dia benar-benar aku emang kalau misalnya soal love life keeping it private. Enggak sih, aku emang anaknya lebih senang private. Aku anaknya emang lebih senang private. No. Enggak, biasanya kalau jadi mantan baru ngomong. Ya. Gimana ya? Pasti takut jawabnya kan? Iya. Takut salah jawab kan? Jujur ya. Serem banget ya? Enggak sih, tapi maksudnya aku sama Kak Ica kan kita nggak memiliki hubungan darah. Maksudnya bukan keluarga yang benar-benar keluarga turunan kan. Jadi sometimes we have privacy. Aku punya privacy sendiri, dia pun juga punya privacy sendiri, dan aku pun juga harus respect dong. Nah itu yang lucu. Yang lucu itu kemarin tuh dibahasnya soal itu. Iya. Kita diuji gara-gara itu. Jadi orang-orang pada bilang katanya ini kan saudara bukan saudara gitu kok pangku-pangkuan katanya. Mungkin karena aku sama Kak Ica, kita kan nggak pernah publicly ngasih tahu kalau misalnya kita kakak adik. Baru-baru ini kita se-project bareng karena kan kita bikin cover juga kan. Dan disitulah mulai kita mencoba untuk let's show bahwa kita kakak adik gitu. Tapi mungkin banyak yang shock, banyak yang belum tahu kita berdua apa, backstory kita apa gitu kan. Jadi banyak yang banyak yang membelokkan. Itu sih kalau dari aku sendiri gitu. So aku personally tidak men-take it as a personal way karena semua orang di internet berhak untuk berpendapat, dan aku pun juga harus menerima itu sendiri. Kandasnya hubungan asmara Keisha dengan Frisly kini menyeret sang ibu, Oki Agustina. Mantan istri Pasha Ungu itu disentil netizen di media sosial lantaran dituding mendukung sang anak yang kerap gonta-ganti pasangan. Oki dinilai membiarkan putra sulungnya bergonta-ganti pasangan. Menurutnya, apa yang dilakukan Keisha yang kerap berganti pasangan telah mempermainkan hati perempuan. Merasa terus-menerus dipojokkan oleh netizen atas hubungan asmara anaknya yang kerap bergonta-ganti pasangan, Oki akhirnya angkat bicara. Maka seperti inilah penjelasan Oki mengenai kisah asmara Keisha yang dicap kerap bergonta-ganti pasangan dan dinilai telah mempermainkan hati perempuan. Itu sih awalnya. Sebenarnya aku tuh bukan tipe yang
terlalu ikut campur urusan anak ya gitu. Cuman karena kemarin tuh di Instagram tuh aku disentil gitu, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, aku di-mention dengan kata-kata jagain tuh anak lo, apalah gitu. Pokoknya intinya punya anak tuh jangan suka mainin perempuan karena punya adik bla bla bla. So aku bilang karena aku tahu Kisha ini nggak mainin perempuan gitu kan, dan aku tahu juga prosesnya pas dia diputusin tuh aku tahu gitu, dia bertahannya aku tahu gitu. Makanya begitu aku ngomong gitu ya aku bilang emang Kisha tuh nggak ada niat mainin gitu. Justru dia cerita ke aku gitu saat dia, karena pas dia diputusin kita lagi dalam perjalanan mau mudik waktu itu. Jadi aku tahu dia cerita semua gitu. Ini tiba-tiba Bun gini-gini. Ya udah aku bilang tahan aja dulu, sabarin dulu. Aku bilang nggak usah dibalas dulu, diemin gitu. Aku lebih ngasih masukan gitu sih gitu. Perempuan ya. Aku juga bingung ya karena setahu aku baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan. Karena Kisha selalu cerita gitu. Kisha tuh kalau berantem apa selalu ngomong kan gitu. Bun aku berantem gitu. Tapi kemarin tuh tiba-tiba gitu dia juga kaget kan, gimana ya Bun gitu. Ya udah diemin aja dulu Kak. Aku bilang gitu. Coba aja dulu nanti kamu nantilah tunggu beres lebaran gimana gitu. Ya karena memang sudah selesai, jadi ya udah gitu. Yang penting aku bilang sih, yang penting kan kamu, aku juga bilang sama Frisly gitu, kalian kenal baik-baik. Ya kalau udahan juga baik-baik, jangan saling menjelekan, jangan saling ngomongin yang nggak baik. Udahlah, kalau ada masalah apapun cukup kalian yang tahu, nggak usah orang lain tahu. Belum juga belum. PDKT lebih lama dari itu. Tapi kalau Pacarnya nggak nyampe 2 bulan. tapi kalau udah nomor Tidak pernah mencoba untuk memberikan pressure kepada mereka. Semua dia sharing sama saya, dari asmara, dari semua sih dia mah, dari mau apa selalu ngomong gitu. Karena dari kecil itu, dari dulu aku selalu bilang sama Kisha kan, jadi kakak, Bunda nggak pernah ngelarang kakak pacaran, silakan tapi ngomong sama Bunda gitu. Jadi kamu dekat sama siapa Bunda tahu. Jadi kalau ada apa-apa pun ya Bunda, karena gini, kalau ada apa-apa yang pasang badan pasti orang tua, ya kan. Jadi kalau kamu Bunda nggak tahu, Bunda bingung nanti akan jawab apa kalau saat orang bertanya aku bilang. Makanya dia tuh dari dulu dekat sama cowok, dia cerita, nggak malu-malu lagi cerita kan, semua diceritain. Aku bilang ini anak lama-lama ya gitu kan. Ya memang aku memang dirinya seperti itu sih. Kisah suka cerita juga, cuman mungkin kalau sama ayahnya kan lebih yang biasanya kerjaan kayak gitu kan. Terus juga yang ya aku lagi dekat nih gitu. Kalau sama aku kan semua diceritain kan gitu. Cuman aku sih selalu bilang sama Kisha, Cak, kalau memang kamu belum pasti, nggak usah kenalin ke ayah dulu, aku bilang gitu. Ntar kamu ganti-ganti mulu, ayah yang pusing, aku bilang gitu. Bunda aja udah pusing ngeliat kamu dekat sama ini sama itu gitu kan. Yang ini nggak jadi, tuh nggak jadi gitu. Aku selalu bilang gitu sih. Kemarin dikenalin justru gini, kalau aku ini gimana, suamiku itu bukan tipe yang memperbolehkan anak pacaran sebenarnya gitu. Jadi kalau dia lebih yang gimana ya, agamis. Iya, dia terlalu agamis. Jadi jangan dia saat dia tahu Kisha pacaran pun ya udah itu bunda yang nanggung gitu, mama yang nanggung gitu. Terus aku bilang aduh, ya memang seperti itu sih. Jadi kemarin kenapa aku bilang dia serius ya karena dia memperkenalkan gitu. Aku juga kaget, maksudnya suamiku juga kan orangnya yang agak dingin ya kalau yang kayak gitu-gitu. Ya kemarin sih udah welcome sebenarnya gitu. Cuman papanya selalu ingetin yang benar, jangan main-main gitu. Gak usah pusing Kak kalau mikirin cewek mah, aku bilang gitu. Nanti juga akan datang sendiri kok. Berkembang, terbangun dengan gaya mereka sendiri, dengan karya mereka sendiri. Kalaupun kemudian